tentang kondisi nasional, ada satu hal yang kritis, bahwa kekuatan inti bangsa Indonesia itu adalah bersatunya TNI dan rakyat. Kalau TNI-nya kuat, rakyatnya kuat, negara manapun tidak akan bisa. Sudah terbukti, di kota ini sudah terbukti. Pada saat TNI masih bayi, berumur berapa bulan, tiba-tiba sekutu akan nyerang dan mendarat di sini. Karena rakyatnya, TNI yang bersatu, maka senjata termodern kalah dengan bambu runcing di tempat ini. Saat ini yang kritis adalah mulai dari segi anggaran. Saya tidak menyalahkan siapapun juga, tapi ini saya perlu informasikan, kayak saya mantan Panglima TNI, agar rakyat bersatu jangan terpecah-pecah. Bahwa dari segi anggaran, pada saat saya menjabat Panglima TNI, saya sudah berusaha sekuat mungkin, tapi saya tidak berdaya. APBNP TNI, yaitu Departemen Pertahanan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, jumlah personilnya lebih dari 455.000, mempunyai ratusan pesawat terbang tempur, mempunyai ratusan kapal perang, ribuan tank dan senjata berat. Anggarannya hanya 6 triliun lebih, sehingga Departemen Pertahanan dapat 1 triliun, Angkatan Darat 1 triliun lebih, AL 1 lebih, Angkatan Darat 1 triliun lebih, dan Mabes TNI 900 miliar. Tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur, senjatanya pendek, dan ada senjata panjang sedikit saja. Dan jumlah personilnya tidak sampai 3.000, tetapi anggarannya 4 triliun. Dan Kepolisian Republik Indonesia 17 triliun. Tidak ada yang salah, semuanya benar-benar saja. Tetapi ini adalah dari segi anggaran mengecilkan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, yang paling penting bagi tentara adalah moralitas dan semangat juangnya. Ini pun dipaparasi. Begitu saya turun, maka semua yang terbaik disambut. Kepala Badan Intelijen Strategis, Majen TNI Ilyas, dialah yang menyelesaikan poso. Silakan diskusi dengan siapapun, siapa yang menyelesaikan poso. Tetapi dicopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan. Termasuk Direktur A, Komandan Satuan Tugas Intelijen yang membongkar senjata, sekarang bercopot tanpa jabatan. Investasi sumber daya manusia di TNI itu ada jabatan-jabatan tersebut. Panglima Divisi Infanteri 1, Panglima Divisi Infanteri 2 dicopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan. Komandan Jenderal Kopassus masuk Pangdam 3 Merdeka dicopot sama sekarang tidak ada jabatan. Dan saya tidak salah menyebutkan orang-orang yang bermasalah menempati jabatan-jabatan strategis. Yang paling penting adalah setiap prajurit bertanya, apa kalau ukur keberhasilan? Padahal prajurit bukan itu yang dicari. Tidak bisa menghadirkan TNI dengan cara itu. Karena setiap prajurit TNI, termasuk purnawirawan yang ada di sini, dalam hati nuraninya, dalam pikirannya, bukan mencari harta dan jabatan, tetapi setiap prajurit TNI yang dicari adalah kapan dan bagaimana supaya saya bisa jadi pahlawan. Tidak mungkin bisa dikerdilkan. Oh, rakyatnya saja berusaha jadi pahlawan di sini, buktinya kok. Apalagi TNI. Demikian juga polisi sama. Jangan melihat polisi itu jelek, tidak. Ribuan polisi-polisi yang di lapangan bersama-sama dengan masyarakat, sama, mereka juga pengabdian. Dalam kondisi seperti ini, maka yang paling penting, jangan sampai rakyat Indonesia ini terpecah. Jangan sampai, harus bersatu. Jangan sampai hanya masalah pribadi terpecah.
Perbedaan biasa, mau cuma 2 kok. Satu keluarga aja beda-beda. Cuma yang paling penting jangan mempertajam. Suami istri ada yang kami cerai. Iya. Makanya saya kasih tahu istrinya, nanti kalau kamu sudah ditentukan siapa pemenangnya, mudah-mudahan yang menang adalah jagoannya suamimu. Kamu tanya sama suamimu, Mas, kamu jadi apa sekarang? Yang jelas kamu jadi dulu ya. Yang jelas kamu jadi dulu ya kan? Inilah yang harus diperhatikan. Maka dalam kondisi seperti ini, rakyat harus bersatu, harus dingin, jangan mau dipecah-pecah. Selanjutnya, saya minta 2 menit lagi untuk perorangan. Untuk perorangan, ada sebuah hikayat. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada burung pipit terbang menyiram air 2 tetes, 1 tetes, bolak-balik. Cicak tertawa, burung pipit, kamu hanya meneteskan air, mana bisa memadamkan api yang berkobar begitu besar. Burung pipit menjawab, wahai cicak, aku sadar bahwa aku tidak bisa memadamkan api yang besar ini. Tetapi aku takut, aku sangat takut apabila aku melihat makhluk kesayangan Allah dijolimi dan aku tidak berbuat apa-apa. Allah tidak melihat apa yang aku hasilkan, tapi Allah melihat apa yang aku lakukan. Jadi saya ingatkan, satu suara milik siapapun juga pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disia-siakan. Allah tidak melihat, walaupun satu suara tidak merubah takdir, tetapi Allah melihat apa niat Anda semuanya untuk memilih. Semoga kita semuanya ada di sini, siapapun juga yang menyaksikan, menjadi amal ibadah yang soleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari para pakar kita, tapi mohon maaf saya berikan maksimal 3 menit Bapak-Bapak ya. Yang pertama untuk pertumbuhan ekonomi, kita panggilkan Bapak Rizal Ramli dan Bapak Bambang Susano Priyohadi. Masih 3 menit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga sekali berada di Kota Pahlawan. Kita ingin Indonesia hebat, Indonesia makmur di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto.